Shalom, selamat siang anak-anak. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika wajib. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu mengenai materi trigonometri. Jadi hari ini kita akan belajar tentang aturan kosinus. Jadi pertemuan kita sebelumnya itu kita sudah banyak membahas tentang aturan sinus. Sekarang kita lanjutkan dengan materi aturan kosinus. Yang akan kita pelajari pertama yaitu perbandingan dalam aturan kosinus. Nah, perbandingan dalam aturan kosinus ini ada dua. Yang pertama itu aturan kosinus jika diketahui dua sisi dan sudut yang diapitnya, atau dengan bahasa lain sisi sudut sisi. Jadi yang diketahui adalah kedua sisinya, kemudian sudut yang diapit dari kedua sisi yang diketahui. Nah, mari kita perhatikan gambar ini, segitiga ABCD. Jadi ini segitiga ABCD, kemudian di setiap sudutnya kita beri nama. Jadi di sudut A kita beri nama sudut alfa, di sudut B kita beri nama sudut beta, dan di sudut C kita beri nama sudut gamma. Kemudian di depan ini titiknya kita beri nama sisi dari huruf kecil dari titik tersebut. Jadi kalau di sini A, di sini A kecil, di sini B, di sini B kecil. Sama dengan materi kita sebelumnya ya, di aturan sinus. Nah, kemudian ini ke sana adalah jaraknya adalah C. Jadi ini ke sana AB itu sama dengan C. Ini C kecil ya. Kemudian selanjutnya kalau kita tarik garis tegak lurus dari titik C ke sisi AB. Jadi kalau kita tarik garis seperti ini, maka ini membentuk sudut siku-siku di D ya. Nah, selanjutnya ini AD itu adalah X. Ini ya. Ini kita beri jadi jarak AD ini adalah X, atau panjang AD ini adalah X. Otomatis ini jarak dari DB atau sisi ini DB, panjang DB itu sama dengan C dikurang dengan X, karena keseluruhan ini tadi AB adalah C, kemudian ini AD kita sudah beri panjang X, jadi otomatis ini DB adalah C kurang X ya. Nah, berdasarkan gambar di samping gambar ini, kita lihat pada segitiga ADC, ini ADC berlaku, ini kan segitiga siku-siku ya, jadi kita boleh gunakan rumus Pythagoras ya. Jadi CD pangkat 2, ini sisi miringnya, itu sama dengan, ini bukan sisi miring ya, ini CD pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 sisi miring dikurang dengan ini ya, X pangkat 2. Itu pelajarannya di SMP ya, mengenai Pythagoras. Nah, ini kita beri nama persamaan 1. Selanjutnya kita lihat pada segitiga BDC. Segitiga BDC ini, BDC kita lihat ini juga membentuk membentuk segitiga siku-siku ya. Jadi kita boleh gunakan rumus Pythagoras untuk mencari panjang CD. Jadi CD pangkat 2 sama dengan ini A pangkat 2 sisi miring dikurang dengan ini C kurang X pangkat 2 ya. Nah, ini kita beri nama persamaan kedua. Nah, dari persamaan pertama dan yang kedua ini diperoleh bahwa ini kan sama-sama CD pangkat 2, ini juga CD pangkat 2. Jadi kita boleh samakan. Jadi B kuadrat dikurang X kuadrat itu sama dengan ini A kuadrat dikurang C kurang X pangkat 2. Mengapa? Karena ini sama-sama CD pangkat 2. Jadi otomatis ini sama dengan yang di bawah ini di persamaan kedua. Kemudian kita uraikan ke bawah. Ini B kuadrat kurang X kuadrat tetap. Kemudian ini kita selesaikan, uraikan. Jadi ini dalam kurungnya. Jadi kalau ini kita jabarkan, hasilnya adalah C pangkat 2 dikurang 2CX ditambah X pangkat 2. Nah, selanjutnya kita buka kurungnya ini. Min C pangkat 2 tambah 2CX dikurang X pangkat 2. Nah, ini X pangkat 2 karena di sini tandanya sama, yaitu sama-sama minus, jadi bisa kita coret. Atau ini kan hasilnya kalau dioperasikan hasilnya sama dengan 0 ya. Nah, jadi ini habis, jadi tinggal ini B pangkat 2. Jadi ini kalau kita cari A pangkat 2, ini kita pindah ruaskan, jadi A pangkat 2 sama dengan ini pindah ke sini, berarti B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang 2CX. Nah, ini persamaan ketiga. Kita beri nama persamaan ketiga.
Nah, kita lihat pada segitiga ADC ini, segitiga ADC berlaku. Jadi kita perhatikan kembali segitiga ADC ini. Kita cari cos alfa. Cos alfa itu masih ingat kan rumusnya cos samping dibagi dengan miring. Jadi sampingnya adalah X, kemudian sisi miringnya adalah B. Jadi cos alfa sama dengan X per B. Maka kalau kita cari X ini dikali silang saja kan, jadi X sebenarnya sini masih ada per 1, jadi X dikali 1 kan hasilnya sama dengan X. Kemudian cos alfa dikali B hasilnya B cos alfa. Nah, ini kita beri nama persamaan ke-4. Nah, kalau kita substitusikan persamaan 4 ke 3, yang ini persamaan 4 ke 3, jadi X di sini kita ganti jadi B cos alfa, ya. Nah, jadi hasilnya A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang 2C. Kemudian X-nya kita ganti jadi B cos alfa. Jadi 2C dalam kurung B cos alfa. Nah, selanjutnya kita dapatkan ini kita operasikan jadi B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang 2BC cos alfa. Ya. Jadi untuk mencari ini panjang sisi panjang sisi A, boleh kita gunakan rumus ini, A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang 2BC cos alfa. Nah, aturan kosinus lainnya pada segitiga ABC ini dapat diperoleh dengan cara yang sama, sehingga kalau kita uraikan seperti ini, dari ini tadi sampai di sini kita dapatkan B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang 2AC cos beta. Demikian juga dengan C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurang 2AB cos gamma. Nah, jadi secara umum pada pada setiap segitiga ABC berlaku A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang 2BC cos alfa. Dan seterusnya ke bawah. Dan ini yang disebut dengan aturan kosinus. Jadi triknya untuk menghafal ini, kalau kita cari sisinya, berarti itu sama dengan sisi yang belum diketahui, kedua sisi yang belum diketahui, yaitu ini BC pangkat 2 dikurang 2BC dikali dengan cos yang ada di depannya sisi yang ditanyakan, ya. Jadi kita perhatikan coba ini yang pertama. Kalau kita cari sisi A ini berarti sama dengan B pangkat 2, ini karena sisi yang mengapit ini, ya. Sudut yang dia ada di depannya jadi B pangkat 2 tambah C pangkat 2 sama dengan 2BC cos alfa. Ya, demikian juga dengan B. Kalau kita cari B berarti B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang dengan 2AC kali cos yang ada di depannya sisi yang ditanyakan, ya. Nah, kalian boleh hafal rumus ini, ya, karena ini yang sering digunakan, yaitu aturan kosinus. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada contoh soal. Nomor 1, diketahui segitiga ABC dengan panjang A sama dengan 7 cm, kemudian C 5 cm, dan sudut B sama dengan 60 derajat. Pertanyaannya, tentukan panjang sisi AC. Kita jawab. Nah, kalau kita gambar segitiga ini, segitiga ABC, boleh kita gambar seperti ini. Jadi, ini sudut sisi A sudah diketahui itu sama dengan 7 cm. Sorry, ini bukan 12 ya, tapi di sini 7 cm. Kemudian C, panjang sisi C itu sama dengan 5 cm dan sudut B sama dengan 60 derajat. Jadi kalau kita gambar, kira-kira gambarnya seperti ini, ya. Nah, kemudian karena yang ditentukan adalah panjang sisi AC, ini AC berarti berdasarkan aturan kosinus yang kita dapatkan tadi, maka AC pangkat 2 itu sama dengan sisi yang mengapitnya dijumlahkan kemudian dikurang dengan 2 kali sisi kali sisi, kemudian cos sudut di depan sisi yang ditanyakan, ya. Jadi AC pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang 2AC cos sudut B. Sehingga kita dapatkan A ini tadi adalah 7, kita masukkan nilainya. Jadi 7 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 dikurang 2 dikali 7 kali 5 cos 60 derajat. Nah, ini kita selesaikan. 7 pangkat 2 itu sama dengan 49, kemudian 5 pangkat 2 25. 2 kali 7 ini 14 dikali 5 hasilnya 70. Kemudian cos 60 nilainya adalah 1/2.
Jadi ini kita operasikan 49 tambah 25, 74, kemudian 70 dikali 1/2 hasilnya 35. Jadi 74 kurang 35 hasilnya 39. Jadi ini AC pangkat 2. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah AC, jadi di sini kan masih pangkat 2. Jadi ini kita akarkan. Jadi AC sama dengan akar 39. Jadi panjang sisi AC adalah akar 39 cm. Nah, sekarang kita akan lihat contoh yang kedua. Jika besar sudut K pada segitiga KLM adalah 120 derajat, sudut L sama dengan 30 derajat, dan panjang KM sama dengan 5 cm, maka berapakah panjang sisi LM? Nah, kalau kita jawab, kita gambarkan terlebih dahulu segitiga KLM. Jadi, ini segitiga KLM, kemudian yang diketahui adalah besar sudut K. Ini kan sudut K 120 derajat diketahui di soal. Kemudian sudut L juga diketahui sama dengan 30 derajat. Dan panjang KM ini diketahui 5 cm. Nah, yang belum diketahui itu adalah sudut M. Nah, kalau kita cari sudut M berarti 180 derajat dikurang 120 tambah 30 derajat. Hasilnya 30 derajat. Nah, kita lihat di sini sudutnya sama, ini 30 dengan 30, kemudian di sini 120 derajat, jadi otomatis panjang di sini, panjang ini KM itu sama dengan panjang KL, ya. Nah, karena di sini 120 derajat, kemudian di sini sudutnya sama, jadi otomatis di sini panjangnya sama dengan yang di sini. Jadi di sini 5 cm, panjang KL juga sama dengan 5 cm. Jadi panjang KM itu sama dengan panjang KL. Nah, sekarang kita fokus ke pertanyaannya, yaitu panjang sisi LM. Jadi yang ditanyakan adalah ini panjang LM atau sisi LM. Nah, berdasarkan aturan kosinus, maka kita bisa tuliskan ini LM kuadrat itu sama dengan ini kedua sisi yang diketahui, KM pangkat 2 tambah KL pangkat 2 kurang 2KM dikali dengan KL cos cos sudut yang ditanyakan di depannya, ya. Maka hasilnya kita masukkan nilainya, KM itu sama dengan 5, berarti 5 pangkat 2 ditambah KL-nya 5 juga, 5 pangkat 2 kurang 2 dikali 5 dikali 5 cos ini sudut K tadi 120 derajat. Kemudian kita selesaikan, ini 5 pangkat 2 25, kemudian 5 pangkat 2 25. Ini 2 kali 5 10, 10 kali 5 50, kemudian cos 120 derajat. Kalau kita cari ini cos 120 derajat, nilainya itu sama dengan min 1/2. Masih ingat kan caranya cari ini cos 120 derajat? Itu pelajaran kita yang lalu-lalu. Jadi nilainya itu min 1/2. Kita selesaikan, jadi ini 25 ditambah 25, 50. Kemudian minus 50 dikali min 1/2, hasilnya positif 25. Ini kan minus kali minus, hasilnya positif. 50 bagi 2, 25. Jadi hasilnya 75. Nah, itu masih LM kuadrat. Sekarang kita fokus ke pertanyaan tadi adalah LM. Jadi ini karena masih kuadrat, jadi ini diakarkan ya. Yang ini 75. Jadi LM itu akar 75 kita sederhanakan menjadi 5 akar 3. Di mana dapat ini 5 akar 3? Ini kan akar 75 itu sama kalau kita tulis akar 25 kali 3. 25 kali 3 kan 75. Ya. Nah, ini akar 25 karena di sini perkalian, jadi bisa kita keluarkan. Jadi akar 25 itu kan sama dengan 5. Atau bisa kita tulis seperti ini, akar 25 dikali akar 3. Ini kan akar 25 5. Jadi 5 akar 3. Begitu kalau kita sederhanakan ya bentuk akar. Jadi panjang sisi LM itu adalah 5 akar 3 cm. Nah, itu tadi aturan kosinus jika diketahui kedua sisi dan sudut yang diapitnya. Sekarang kita lihat nomor 2, aturan kosinus jika diketahui ketiga sisinya atau sisi-sisi. Jadi ketiga sisinya diketahui. Nah, dari ketiga aturan kosinus yang diperoleh sebelumnya, yaitu ini yang tadi ya, yang aturan kosinus, maka yang pertama ini kita lihat ini persamaan pertama di atas, A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 tambah C pangkat 2 dikurang 2BC cos. Ini alfanya di sini Bapak ganti jadi A ya. Jadi kalau di sini huruf kecil A, berarti di sini huruf A.
karena itu sudut ya, nama sudut. Nah, dari persamaan ini bisa kita tuliskan, jadi ini dipindah ruaskan, jadi ini pindah ke ruas kiri dan ini pindah ke ruas kanan. Jadi 2BC cos A sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Jadi ini pindah ke sana, kemudian ini pindah ke sana. Dipindah ruaskan ya. Kemudian kalau kita cari cos A, maka ini B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang A pangkat 2 per 2BC. Ya, jadi kalau ini pindah ke sini berubah menjadi pembagi ya. Nah, jadi ini kalau kita cari cos A, rumusnya itu B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang A pangkat 2 per 2BC. Jadi ini apa namanya, ketiga sisinya diketahui, yaitu sisi A, B, C. Nah, itu pertama. Kemudian kita lihat di ini persamaan kedua, B pangkat 2 dikurang A pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang 2AC cos B. Ini sama dengan tadi, ini kita pindah ruaskan, jadi ini pindah ke ruas kiri dan B pangkat 2 kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi persamaannya seperti ini. Nah, kalau kita cari cos B, berarti ini A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 kurang B pangkat 2 per 2AC. Jadi ini pindah ke sana berubah menjadi pembagi. Nah, jadi ini kalau kita cari cos B, A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 kurang B pangkat 2 per 2AC. Nah, kita lihat apa bedanya di sini cos A dengan cos B. Nah, kalau cos A tadi ditanyakan berarti yang apa namanya, yang jadi pengurangnya adalah A pangkat 2 ya. Nah, di sini A kecil, A besar, di sini A kecil. Kita lihat B, cos B. Kalau cos B berarti yang jadi apa namanya, pengurangnya adalah B pangkat 2 kemudian per 2AC. AC saja yang diambil, kemudian di sini BC. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat persamaan ketiga tadi, C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurang 2AB cos C. Jadi gammanya di sini kita Bapak ganti C ya, dan ini beta tadi Bapak ganti jadi B. Ini sama dengan tadi, kita pindah ruaskan, 2AB cos C sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurang C pangkat 2. Nah, kalau kita cari cos C berarti A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang C pangkat 2 per 2AB. Jadi kita lihat di sini kan sama dengan tadi, kalau misalnya cos C ditanyakan berarti yang jadi pengurangnya adalah C pangkat 2, kemudian dibagi dengan 2 kali sisi AB. A dikali dengan B. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada contoh soal. Ini contohnya yang pertama, hitunglah besar setiap sudut dalam segitiga berikut. Jadi kita perhatikan segitiga ABC ini ketiga sisinya diketahui ya. Jadi yang ingin kita cari adalah besar sudut dari ABC. Jadi sudut-sudutnya di sini. Nah, berdasarkan aturan kosinus yang sudah kita dapatkan tadi, persamaannya, kalau kita cari cos A, maka ini, jadi ini di sini A ya, di sini A kecil, A, ini A sama dengan 10 akar 3, kemudian di sini B kecil, dan di sini C kecil. Jadi A itu sama dengan 10 akar 3, B 10 cm, dan C sama dengan 20 cm. Nah, kalau kita cari cos A ini, maka jumlah dari sisi yang mengapitnya, sisi yang mengapit di sini kan adalah sisi B dengan sisi C, kemudian dikurang dengan pangkat 2 dari sisi yang ada di depannya ya. Ini kan A pangkat 2 per 2 BC, 2 kali sudut yang sisi yang mengapitnya. Nah, kita masukkan nilainya. B tadi adalah 10, jadi 10 pangkat 2 ditambah C-nya 20 pangkat 2 kurang 10 akar 3 pangkat 2 per 2 kali 10 kali 20. Hasilnya 10 pangkat 2 100, kemudian 20 pangkat 2 400, dan 10 akar 3 ini kalau dikuadratkan berarti 10 ke pangkat 2 100, kemudian ini akar 3 pangkat 2 3, jadi 100 kali 3 300. Jadi kemudian per 2 kali 10, 20 dikali 20, 400. Nah, kita selesaikan, jadi hasilnya 200 per 400. Kemudian kita kecilkan lagi ini, kedua nolnya dicoret, ini.
Kemudian 2 dibagi 4, ini bagi 2, 1 bagi 2, 2. Jadi cos A sama dengan 1/2. Nah, kalau kita cari, karena diketahui di sini cos A, kemudian kalau kita cari sudut A, maka kita gunakan kalkulator ilmiah, yaitu arcus cos 1/2. Nah, kalau kalian ketik atau klik di kalkulatornya nanti, arcus cos 1/2 itu nilainya adalah 60 derajat. Atau kalian kalau misalnya sudah hafal ini sudut-sudut istimewa, 1/2 itu kan nilainya adalah sudut 60 derajat. Jadi ini termasuk sudut istimewa ya. Jadi sudut A itu sama dengan 60 derajat. Sekarang kita akan cari lagi sudut B. Nah, cos B itu sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Jadi sisi yang mengapitnya dijumlahkan kuadrat dari sisi yang mengapitnya dikurang dengan kuadrat dari sisi yang ada di depannya per 2 kali kedua sisi yang mengapitnya. Jadi cos B sama dengan, ini kita masukkan nilainya, A tadi adalah 10 akar 3 di pangkat 2 tambah C-nya 20 pangkat 2 dikurang B 10 pangkat 2 per 2 kali 10 akar 3 dikali dengan 20. Sama dengan ini 10 akar 3 pangkat 2 hasilnya 300. Kemudian 20 pangkat 2 hasilnya 400 dikurang 10 pangkat 2 100 per ini kalau kita kali 2 kali 10 akar 3, 20 akar 3 dikali 20, 400 akar 3. Selanjutnya ini di atas kita operasikan, 300 ditambah 400, 700 dikurang 100 hasilnya 600. Kemudian kita kecilkan, ini nolnya kita bisa coret. Jadi hasilnya ini bagi 2, 3, ini 4 bagi 2, 2, 3 per 2 akar 3. Jadi cos B sama dengan 1/2 akar 3. Mengapa tadi di sini 3/2 akar 3 berubah menjadi 1/2 akar 3? Jadi ini kita rasionalkan ya. Jadi ini kalau kita rasionalkan 3/2 akar 3 sama-sama dikali dengan akar 3 ya. Seperti ini akar 3. Nah, ini 3 kali akar 3 hasilnya 3 akar 3 per ini 2, kemudian akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3, 3 kali 2 6. Kemudian ini kita selesaikan, dibagi 3 hasilnya 1, dibagi 3 hasilnya 2, 1/2 akar 3 seperti itu ya. Sehingga cos B didapatkan 1/2 akar 3. Kalau kita cari sudut B, maka kita gunakan kalkulator ilmiah lagi ya. Jadi sudut B itu sama dengan arcus cos 1/2 akar 3. Nah, ini kalau kalian klik nanti di kalkulatornya keluar hasilnya 30 derajat. Atau jika kalian sudah hafal nilai-nilai sudut istimewa, 1/2 akar 3 itu di cos itu nilainya 30 derajat. Nah, dua sudut sudah diketahui, itu sudut A dan sudut B. Sehingga gampang saja kita kan cari sudut C dengan menggunakan rumus. Jadi jumlah keseluruhan dari segitiga ini sudutnya adalah 180 derajat. Jadi kalau kita cari sudut C, maka 180 derajat dikurang sudut A ditambah sudut B. Jadi 180 derajat dikurang 60 derajat ditambah 30 derajat. Hasilnya 90 derajat. Kalian boleh juga gunakan rumus yang tadi, cos C itu sama dengan ini tadi ya, cos C itu A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang C pangkat 2 per 2 AB. Rumus yang ada di depan tadi ya. Tapi untuk lebih cepatnya kan kita gunakan rumus ini ya, supaya tidak ribet lagi karena kedua sudut sudah diketahui. Nah, itu contoh nomor 1. Sekarang nomor 2. Sebuah segitiga ABC dengan panjang AB 8 cm, BC 13 cm, dan AC 15 cm. Jika alfa adalah sudut yang terbentuk antara sisi AB dan AC, maka tentukan hasil dari sinus A ditambah tangin A. Nah, kita jawab. Ini segitiga ABC ya. Kalau kita gambarkan kira-kira gambarnya seperti ini, ABC. Kemudian yang kita ketahui adalah AB, panjang AB adalah 8 dan BC 15. AC 15 dan BC 13. Ya, ini. Kemudian kita lihat alfa itu adalah sudut yang terbentuk antara sisi AB dan AC. Yang mana sisi AB? Yang ini ke atas AB.
kemudian AC adalah ini. Berarti sudut alfa ada di sini ya, karena terbentuk dari AB dengan AC. Nah, jadi alfanya ada di sini. Nah, kemudian kita fokus ke pertanyaannya. Pertanyaan adalah sinus alfa ditambah tan alfa. Jadi yang pertama-tama kita harus cari adalah besar sudut alfa. Ya. Nah, karena di sini ketiga sisinya diketahui, maka kita boleh gunakan persamaan yang tadi. Ya. Nah, jadi rumusnya itu cos alfa sama dengan ini sisi yang mengapitnya B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang dengan sisi yang ada di depannya di pangkat 2. Jadi A pangkat 2 per 2 kali sisi yang mengapitnya itu 2BC. Sehingga kalau kita masukkan nilainya, B tadi adalah 15, kemudian C 8 dan A 13. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita selesaikan 15 pangkat 2 225, kemudian 8 pangkat 2 64, 13 pangkat 2 169 per 240. Nah, di sini biasanya kebanyakan yang gagal fokus ya. Jadi di sini biasanya kalian itu ikutkan ini minusnya. Jadi minus 13 pangkat 2 kan kalau dipangkatkan itu hasilnya positif. Nah, karena di sini minus 13 pangkat 2, jadi di sini karena tidak ada tanda dalam kurung berarti minusnya tidak ikut ya. Beda kalau misalnya seperti ini minus 13 pangkat 2. Nah, jadi ini artinya minusnya ikut ya. Jadi ini kalau kita pangkatkan hasilnya 169. Nah, beda dengan ini kan tidak ada tanda dalam kurung, jadi tanda minusnya di depan tidak ikut dipangkatkan ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita operasikan hasilnya 120 per 240. Kemudian kita kecilkan, ini sama-sama dibagi 120, ini bagi 120 hasilnya 1, kemudian ini bagi 120 hasilnya 2. Jadi cos A sama dengan 1/2. Nah, kalau kita cari alfa lagi berarti arcus cos 1/2. Hasilnya 60 derajat. Nah, di sini alfa sudah diketahui yaitu 60 derajat. Maka gampang saja kan kita cari ini yang ditanyakan sinus A ditambah tan alfa. Jadi pertanyaan tadi sinus A ditambah tan alfa itu sama dengan kita kasih masuk alfanya kan 60 derajat. Jadi sinus 60 derajat ditambah tan 60 derajat. Nah, ini sudut-sudut istimewa ya. Sinus 60 derajat itu nilainya 1/2 akar 3. Kemudian tan 60 derajat nilainya akar 3. Nah, kemudian ini kita operasikan. Jadi karena di sini sama-sama akar 3, jadi boleh kita keluarkan akar 3-nya ya. 1/2 ditambah 1. Jadi sebenarnya di sini masih ada 1, cuman tidak dituliskan. Jadi 1/2 di sini ditambah dengan 1 di sini. Nah, kalau ini kita operasikan berarti kita samakan penyebutnya. Jadi 1/2 ditambah 2/2. Hasilnya 3/2 akar 3. Ya, jadi sinus alfa ditambah tan alfa itu adalah 3/2 akar 3. Ya, jadi sekian dulu pembelajaran kita pada saat ini. Jika ada materi yang kurang dipahami hari ini, silakan ditanyakan di grup WA masing-masing. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.